Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali sahabat channel Matematika Pak Surbakti, teman-teman pejuang CPNS 2020, khususnya rekan-rekan yang lagi berjuang di dalam mempersiapkan diri di dalam tes seleksi kompetensi bidang untuk formasi guru kelas atau guru SD. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan kembali mengupdate prediksi bocoran soal SKB khususnya untuk kemampuan profesional IPA pada bidang fisika. Jadi materi kita kali ini Pak Surbakti ambil adalah materi tentang momentum dan impuls. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah benda dengan massa 2 kg jatuh bebas dari sebuah ketinggian 80 meter di atas tanah. Besar momentum ketika benda sampai di permukaan tanah adalah A. 40 kg meter per sekon, 80 kg meter per sekon, 120 kg meter per sekon, 160 kg meter per sekon, dan opsi yang terakhir 180 kg meter per sekon, di mana diberikan catatan percepatan gravitasi bumi adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Baik, kita lakukan pembahasan untuk soal ini. Kita ingat kembali bahwa momentum bahwa momentum di dalam ilmu fisika atau momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan hasil kali massa dengan kecepatan. Secara umum momentum didefinisikan bahwa V sama dengan M dikali V Momentum sama dengan massa dikali kecepatan, di mana V sama dengan momentum, M sama dengan massa benda, dan V sama dengan kecepatan. Karena massa benda satuan kilogram dan kecepatan dalam satuan meter per sekon, maka satuan umum untuk momentum adalah kilogram meter per sekon. Kalau kita perhatikan soal sebuah benda dengan massa 2 kg tentunya diketahui massa sama dengan 2 kg. Jatuh bebas dari sebuah ketinggian 80 meter di atas tanah. Tentunya dari konsep gerak jatuh bebas maka dapat kita simpulkan bahwa V0 karena jatuh bebas maka P0 sama dengan 0 P0 sama dengan 0 per sekon. Alasan kita apa? Benda jatuh benda jatuh bebas. Yang ditanya adalah besar momentum ketika benda sampai di permukaan tanah. Tentunya untuk menentukan momentumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kecepatan dari benda tersebut. Ditanya adalah momentum atau V. Baik, kita lakukan pembahasan. Karena benda jatuh bebas pada gerak jatuh bebas, kita ingat kembali rumus kecepatan pada gerak jatuh bebas, di mana didefinisikan bahwa Vt kuadrat itu tentunya sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali GH di mana Vt adalah kecepatan benda setelah T detik. Jadi Vt kuadrat maka ketika kita substitusi nilai V0 maka Vt kuadrat tentunya sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali G percepatan gravitasi, tentunya sama dengan 10 dikali dengan ketinggian atau H dikali 80. Maka kita peroleh Vt kuadrat tentunya sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 10 20 dikali 80 sama dengan 1600. Maka Vt sama dengan
tentunya akar dari 1000, iya, akar 1600 atau sama dengan 40 meter per sekon. Jadi momentum benda ketika sampai di permukaan tanah tentunya V sama dengan massa dikali kecepatan, atau dalam hal ini adalah VT. Iya, kita substitusi massa sama dengan 2 kg dikali dengan 4, iya, dikali dengan 2 kg dikali dengan 40, iya, 40 meter per sekon, atau sama dengan 80 kg meter per, iya, sekon. Iya, jadi momentum benda ketika sampai di permukaan tanah adalah 80 kg meter per sekon, atau opsi B. Ya, dapat juga soal ini, ya. Soal ini dapat juga kita selesaikan dengan menggunakan rumus cepat. Kalau kita bertemu dengan bentuk soal seperti ini, maka rumus alternatif yang dapat kita gunakan, ya, bahwa V sama dengan M dikali akar 2GH, ya. Ini rumus alternatif. Ya, jadi di mana M sama dengan 2 kg, ya, dikali akar 2 kali 10 dikali dengan ketinggian 8, ya, 80 sama dengan 2 dikali akar 2 kali 10 20 kali 80, tentunya 1600. Akar 1600 sama dengan 40 atau sama dengan 80 kg meter per sekon, ya. Jadi mungkin rumus alternatif ini ketika teman-teman berjumpa dengan soal momentum pada gerak jatuh bebas, dapat juga kita memakai rumus. Kalau yang ditanya adalah momentumnya, bahwa V itu selalu sama dengan massa dikali akar dari 2 kali GH. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Sebuah mobil sedan kecil bermassa 1000 kg sedang bergerak ke arah timur dengan kelajuan 20 meter per sekon. Dan sebuah mobil sedan besar bermassa 2500 kg sedang bergerak ke utara dengan kelajuan 15 meter per sekon. Besar momentum total sesaat sebelum tabrakan terjadi adalah, iya, jadi ini merupakan konsep momentum yang melibatkan penjumlahan vektor, ya. Artinya seperti ini, momentum adalah merupakan besaran vektor, ya. Momentum merupakan besaran vektor, sehingga penjumlahan momentum mengikuti penjumlahan vektornya. Momentum total itu diakibatkan oleh 2 buah momentum dari 2 buah benda, ya. Jadi secara umum momentum total itu dirumuskan P sama dengan akar dari P1 kuadrat momentum yang pertama ditambah dengan P2 kuadrat momentum yang kedua ditambah 2 kali P1 kali P2 cos alfa. Jadi rumus ini kita ingat kembali diturunkan dari rumus aturan kosinus, ya. Rumus aturan kosinus pada penjumlahan 2 buah resultan vektor. Jadi kalau kita perhatikan soal di atas, ya, kalau kita perhatikan soal di atas, iya, kita deskripsikan terlebih dahulu soalnya. Sebuah mobil sedan kecil bergerak ke arah timur, ya, bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per sekon, di mana massa mobil sedan kecil tersebut sama dengan 1000 kg, ya, bergerak ke arah timur. Dan sebuah mobil sedan besar, kita sebut ini mobilnya, ya. Iya. Sebuah mobil sedan besar bergerak ke arah utara. Tentunya ketika mobil sedan kecil ini bergerak ke arah timur, ya, bergerak ke arah timur, dan mobil sedan besar bergerak ke arah utara, maka suatu saat akan
bertemu pada titik potong, kita katakan O, ya, pada titik potong O, di mana tadi bahwa P2 merupakan kelajuan mobil sedan besar, itu kelajuannya atau kecepatannya 15 meter per sekon dengan massa 2500. Iya. Tentunya oleh P1 dan P2, momentum total itu adalah resultan dari resultan dari vektor P1 dan V2, ya. Iya, jadi kalau kita perhatikan sudut yang terbentuk karena mobil sedan kecil bergerak ke arah timur dan mobil sedan besar bergerak ke arah utara, maka akan membentuk garis tegak lurus. Tentunya garis tegak lurus ini sudutnya adalah 90. Iya, sudutnya 90 derajat. Baik, kita substitusi ya. Kalau kita substitusi pembahasan ini ke dalam rumus, maka momentum total atau V itu sama dengan akar dari P1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2 kali P1 V2 cos alfa. Kita peroleh bahwa V sama dengan akar dari, ya, P1 kuadrat tambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 cos, iya, cos alfa, atau sudut alfa yang terbentuk tadi adalah sudut 90 karena arah timur dan utara membentuk garis tegak lurus, ya. Selalu garis tegak lurus itu besarnya 90 derajat. Kita ingat pada trigonometri bahwa nilai dari cos 90 itu sama dengan 0, maka 0 dikali sesuatu sama dengan 0, tentunya 0 dikali 2P1 P2 sama dengan 0. Sehingga dapat kita rumuskan bahwa P total itu atau V itu nilainya sama dengan akar dari P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Dari rumus dasar momentum bahwa V sama dengan MP, ya, bahwa momentum dari suatu benda itu adalah massa dikali kecepatan. Sehingga momentum total ini dapat kita rumuskan akar dari P1 kuadrat itu adalah M1, ya, M1 V1 kuadrat ditambah dengan M2, iya, V2 kuadrat. Kita substitusi nilainya, tentunya sama dengan akar, ya, sama dengan akar M1 itu sama dengan 1000, ya. Iya, 1000 kg. 1000 dikali dengan 20, ya, 20 kuadrat ditambah dengan M2 tentunya 2000, iya, 2500. 2500 dikali dengan V2 15 kuadrat. Iya, jadi ini sama dengan akar, ya, bentuk akar 1000 dikali 20 kuadrat tambah 2500 dikali 15 kuadrat. Ini kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, tentunya sama dengan 1000 kali 20, 20, ya, 20.000 kuadrat ditambah 2500 dikali 15 itu tentunya sama dengan 37.000, ya, 500 kuadrat. Ya, jadi sahabat CMPS, ini dalam bentuk seperti ini kita perlu berstrategi. Ketika kita kuadratkan tentu bilangannya sangat besar sekali, ya, karena 20.000 kuadrat aja sudah mencapai 400 juta. Tentunya 37.500 kalau kita kuadratkan ini sudah miliaran hasilnya, ya. Jadi supaya lebih sederhana, ya, supaya lebih sederhana, kita sederhanakan 20 yang di belakang ini tentunya sama dengan per, ya, ratusan, ya. Ratusan dikuadratkan itu tentu sama dengan puluhan ribu, ya. Jadi soal ini akan tetap ekivalen ketika kita menghilangkan 20 di belakang, tapi di dalam perhitungan akhir nanti kita harus mencantumkan kembali karena 20 di belakang itu
itu kalau dikuadratkan puluhan ribu, diakarkan maka akan menghasilkan ratusan atau tambahan 2 nol. Jadi supaya lebih sederhana, yang kita sederhanakan adalah 200 ya. Kita hilangkan 2 nolnya terlebih dahulu. 200 kuadrat ditambah dengan 375 kuadrat. Di mana 200 kuadrat ya. 200 kuadrat tentunya itu sama dengan 40. Ya, 40.000 ditambah dengan 375 kuadrat. 375 kali 375 itu sama dengan 140. Ya, 140.625. Jadi kalau kita jumlahkan ya, saya pindah ke samping, itu tentunya sama dengan akar dari ya, akar dari 180.000 ya, 625. Jadi kalau kita akarkan, ini nilainya sama dengan, iya, nilainya sama dengan 400, iya, 425 ya, 425. Iya, jadi bagaimana kita cepat menyelesaikan akar dari 180.625? Kita ingat akar dari 400 tentunya itu sama dengan 160.000 ya. Iya, jadi 25 ini tentunya datang dari 625 ya. Jadi hasil kita tadi, kita menghilangkan 2 nol di belakang puluhan ribu, akar dari puluhan ribu. Ketika kita akarkan tentunya itu menghasilkan ratusan ya. Jadi harus kita tambahkan kembali. Karena kita menghilangkan 2 nol, maka kita harus menambahkan kembali 2 nol ya. Jadi hasil akhir momentum totalnya tentunya adalah 42.500 kg meter per sekon. Iya, jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang kami berikan kepada teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan soal yang ketiga. Ya, pada soal nomor 3, sebuah bola bermassa 0,15 kg mula-mula diam. Kemudian setelah dipukul dengan tongkat, kecepatan bola 15 meter per sekon. Impuls dari gaya pemukul tersebut adalah, iya, jadi kita bicara masalah impuls. Impuls dalam fisika ya, kita ingat kembali bahwa impuls itu sama dengan hasil kali ya, hasil kali gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada suatu benda. Jadi itu sama dengan hasil kali gaya dengan selang waktu ya. Secara umum impuls itu didefinisikan bahwa I sama dengan F ya dikali dengan delta I ya, F dikali delta T ya. Dengan kata lain, impuls ya, impuls pada suatu benda, impuls yang dikerjakan pada suatu benda itu sama juga dengan perubahan momentum yang dialami benda ya, perubahan momentum yang dialami benda, atau sering juga ditulis momentum akhir ya, momentum akhir dikurang dengan momentum awal, atau dapat juga kita definisikan bahwa impuls sama dengan delta ya, delta V, atau ini dapat kita tuliskan momentum akhir P2 dikurang dengan momentum awal atau P1. Jadi dari dua rumus maka dapat kita simpulkan, karena impuls sama dengan F dikali delta T dan impuls sama dengan delta V atau perubahan momentumnya, maka kalau dihubungkan dengan gaya ya, maka dapat kita munculkan persamaan ya. I sama dengan I, maka F sama dengan delta V ya. Dari persamaan ini, I sama dengan I, maka dapat kita tuliskan F sama dengan delta V per ya, delta T. Artinya apa? Gaya yang diberikan pada suatu benda itu sama dengan perubahan momentum benda dibagi dengan selang waktu ya, persatuan waktu. Baik, kita perhatikan soal kita. Bola dengan massa, sebuah bola dengan massa 0,15 kg, tentunya M sama dengan 0,15
15 kg ya. Kemudian mula-mula diam. Mula-mula diam itu berarti kecepatan awalnya P1 sama dengan 0 meter meter per sekon karena diam. Kemudian setelah dipukul tongkat kecepatannya berubah atau kita sebut dengan V2 itu sama dengan 15 meter per sekon. Jadi yang ditanya adalah impuls dari gaya pemukul tersebut ya. Jadi karena tadi kita sebutkan bahwa impuls itu sama dengan ya. Impuls sama dengan perubahan momentum ya. Perubahan momentum. Sehingga dapat kita tuliskan dari rumus tadi bahwa I sama dengan delta V atau I sama dengan P2 dikurang P1 ya. Dari rumus momentum P sama dengan MP, maka dapat kita tuliskan V2 sama dengan M dikali V2 ya dikurang MP MP1 karena bendanya adalah benda yang sama maka M-nya sama ya. Ya, kita rubah ke dalam bentuk distributif bahwa MP2 kurang MV1 itu dapat kita tuliskan M dikali V2 dikurang P1. Jadi kalau kita substitusi di mana tadi massanya 0,15 kg dikali dengan V2 itu sama dengan 15 meter per sekon. Karena benda mula-mula diam tentu P1-nya sama dengan 0. Jadi 0,15 dikali 15 itu sama dengan 2,25 ya. 2,25 dalam satuan Newton sekon ya. Iya, jadi impuls dari gaya pemukul tersebut adalah 2,25 Ns atau Newton sekon. Ya, soal nomor 4, sebuah mobil yang masanya 1500 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam tiba-tiba menabrak sebuah tebing. Mobil tersebut berhenti setelah 0,2 sekon. Besar gaya rata-rata yang bekerja pada mobil selama tumbukan adalah jadi ini merupakan hubungan antara impuls dan momentum ya. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu yang diketahui di dalam soal. Mobil massa 1500 tentu M sama dengan 1500 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan 72 km per jam ya. Tentunya itu sama dengan P1 sama dengan 72 km per jam ya. Kita konversi ke satuan kecepatan. Tentunya ini sama dengan 72.000 km per 3600 ya. 3600 sekon. Tentu sama dengan P1 sama dengan 20 meter per 20 meter per sekon. 72.000 dibagi 3600. Kemudian tiba-tiba menabrak sebuah tebing ya. Tiba-tiba menabrak sebuah tebing, tentunya kecepatannya sama dengan 0 karena tentunya mobil berhenti, atau dapat kita tuliskan bahwa P2 sama dengan 0 meter per sekon. Di mana dari keterangan mobil tersebut berhenti setelah selang 0,2 sekon. Setelah ya, dari kalimat setelah tentunya itu merupakan delta T ya. Delta T sama dengan 0,2 sekon. Dari rumus impuls ya, impuls sama dengan perubahan momentum ya. Tadi kita jelaskan bahwa impuls merupakan perubahan momentum ya, atau I sama dengan delta V, yaitu momentum akhir dikurang momentum awal. Ya, dari rumus impuls juga, dari definisi dasar impuls, bahwa impuls adalah hasil kali ya, hasil kali gaya yang bekerja dengan selang waktu gaya itu bekerja pada suatu benda, atau I sama dengan F dikali delta T ya.
Jadi dapat kita tuliskan dari hubungan ini bahwa I sama dengan F dikali delta D itu sama dengan delta V, di mana delta V itu sama dengan V2 kurang V1. Dari rumus V sama dengan MP ya, maka ini sama dengan MV2 kurang MP1, atau dapat kita tuliskan dalam bentuk sederhana M dikali V2 kurang M dikali V2 kurang P1. Dari persamaan F dikali delta T sama dengan M dikali V2 kurang V1, yang ditanya adalah besar gaya ya, maka tentunya adalah F. Maka F sama dengan MP2 kurang V1 per delta T. Kita substitusi nilainya bahwa M sama dengan 1500 ya. 1500 dikali P2 nya 0 karena menabrak, tentunya berhenti ya, kurang P1 itu sama dengan 20 per delta T, berhenti setelah 0, skon 0,2, tentunya sama dengan ya 1500 dikali negatif 20 ya, 0 kurang 20 tentunya min 20 kali 1500 itu sama dengan 30 ya, 30.000 dibagi 0,2 itu tentunya sama dengan negatif 100 ya, negatif 150.000 ya. Jadi tanda negatif ya, tanda negatif di dalam jawaban kita itu menunjukkan ya, itu hanya menunjukkan arah ya. Tanda negatif menunjukkan arah ya. Di dalam fisika kita sepakati positif itu ke kanan, arah ke kanan, dan negatif arah ke kiri. Jadi tanda negatif hanya menunjukkan arah, kemana arah benda atau mobil tersebut bergerak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah besar gaya rata-rata yang bekerja pada mobil selama tumbukan yaitu 150.000 Newton ya, 150.000 Newton. Baik, mudah-mudahan apa yang kami berikan di dalam pembahasan soal kita masalah momentum dan impuls pada kesempatan kali ini dapat menambah pemahaman yang baru bagi teman-teman yang lagi mempersiapkan diri di dalam mempersiapkan tes seleksi kompetensi bidang. Kita berdoa masalah pandemi virus corona COVID-19 akan segera berlalu, sehingga persiapan teman-teman yang selama ini telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dapat memberikan hasil yang terbaik pada sesi tes SKB nanti. Doa kami channel Matematika Pak Surbakti, semua sahabat channel Matematika Pak Surbakti yang maju ke dalam tes seleksi kompetensi bidang akan memperoleh hasil yang terbaik. Selamat belajar dan salam sukses dari kami.